Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku kelas 4 TTA Madrasah Babul Khairat? Kita akan melanjutkan kembali pelajaran SKI dengan judul yang sekarang adalah Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir ini termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling awal atau paling dulu masuk Islam. Ibu Ammar bernama Sumayyah binti Khoyat dan ayah Ammar bernama Yasir bin Amir. Yasir bin Amir ini berasal dari daerah Yaman, tepatnya di daerah desa Tihanah. Kemudian Yasir pindah ke Mekah untuk mencari saudaranya. Tetapi setelah dicari di Mekah ternyata saudaranya tidak ketemu. Kemudian Yasir mengikat persahabatan dengan Hudzaifah bin Mughirah dari Bani Makhzum. Nah, ketika ketahuan masuk Islam, Ammar dan keluarganya disiksa oleh Abu Jahal dan orang-orang Bani Makhzum. Jadi kebiasaan pada waktu itu, pada masa Mekah Jahiliyah, jika ada seseorang yang bersalah dianggap bersalah, maka akan dihukum oleh kabilahnya masing-masing, kecuali salahnya terhadap kabilah yang lain, maka dimusyawarahkan di Darun Nadwah. Jika kesalahannya intern, maka akan dihukum oleh kabilahnya masing-masing. Dan karena Yasir ini tidak memiliki kabilah dan ia mengikat persahabatan dengan Hudzaifah dari Bani Makhzum, maka Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa oleh Bani Makhzum. Dan Abu Jahal itu adalah ketua atau pimpinan Bani Makhzum. Sehingga Ammar dan keluarganya disiksa oleh Abu Jahal dan Bani Makhzum. Ibu Ammar yaitu Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Nah, Sumayyah ini adalah wanita yang pertama mati syahid dalam Islam, karena ia dibunuh oleh Abu Jahal untuk mempertahankan keyakinannya terhadap Islam. Kemudian Yasir juga karena disiksa setiap hari, disiksa terus menerus, akhirnya jatuh sakit dan akhirnya wafat. Nah, melihat kedua orang tuanya wafat dan terus menerus disiksa, siang malam disiksa, tidak dikasih makan, siang dijemur, dicambuki, bahkan dalam satu riwayat pernah kepala Ammar ini dibakar oleh Abu Jahal. Tapi saat itu Rasulullah SAW lewat dan menunjukkan mukjizatnya. Rasulullah SAW menjadikan api tersebut terasa dingin oleh Ammar. Tapi karena terus disiksa, akhirnya Ammar pura-pura menyerah, pura-pura mengikuti keinginan Abu Jahal dan kaum Bani Makhzum untuk keluar dari Islam atau murtad. Setelah dibebaskan, Ammar merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Kenapa ia harus berpura-pura keluar dari Islam? Kenapa tidak bertahan saja wafat seperti ayah dan ibunya? Setelah bebas dan ia bertemu dengan Abu Jahal, dia menceritakan penyesalannya tersebut. Kemudian Abu Bakar membawa Ammar menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat An-Nahl ayat 106, yang isinya menyatakan bahwa orang yang dipaksa untuk murtad, untuk keluar dari Islam, untuk kafir kembali, tapi hatinya tetap teguh dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Sehingga dengan demikian hilanglah prasangka buruk para sahabat terhadap Ammar. Ammar dinyatakan tetap sebagai seorang muslim, tetap sebagai seorang mukmin. Bahkan Rasulullah SAW berkata kepada Ammar, kalaulah
Abu Jahal dan Bani Makjum menyuruhnya untuk menyatakan diri keluar dari Islam, maka katakanlah seperti apa yang diminta oleh mereka. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengabarkan kepada Ammar dan para sahabat bahwa Ammar bin Yasir akan wafat terbunuh oleh orang-orang pendurhaka. Dan ternyata Ammar bin Yasir wafat pada perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang saudara. Kaum muslimin berperang dengan kaum muslimin. Saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sebelum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan diadili. Dan juga Muawiyah tidak terima karena Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin mengganti atau memecat Muawiyah dan menggantinya dengan yang lain, sehingga terjadi peperangan Siffin. Dan pada perang tersebutlah Ammar bin Yasir wafat terbunuh. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.